Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wa fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tara'u wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tara'u wa sa'a. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama Al Mahbub Ustaz Muhammad Salihin, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua BKM Bapak Haji Triwidodo, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarakah ini kita masih diberikan nikmat sehat, walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita diberikan iman ya Allah. Dan dari iman itulah kita melakukan amal kebaikan, amal yang soleh. Semoga segala aktivitas amal kita semuanya, baik itu kaitannya ibadah yang wajib, yang sunnah, ibadah yang kaitannya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, ataupun ibadah dengan hakul adab dengan sesama manusia, mudah-mudahan semua dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dari sekarang sampai nanti kita di alam barzakh, di padang mahsyar, sampai nanti kita ditentukan oleh Allah di saat hisab dan kita diizinkan oleh Allah, dikenali oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberikan syafaat pertolongan kepada kita semua hingga kita bisa masuk dalam jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita hadiah Fatihah buat orang tua kita yang sudah tidak ada, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mukmin-mukminat, muslim-muslimat. Semoga di alam barzakh memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak nanti kita di saat kita sudah menghadap Allah, kita berwafat dalam keadaan husnul khatimah, dan saudara-saudara kita sepeninggalan kita mendoakan kita juga. Ada hari ini yang ala kulli niyatin shalih ala hadratir Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini sudah di 10 akhir bulan Zulhijjah. Sebentar lagi bulan Zulhijjah akan meninggalkan kita, masuk di tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Zulhijjah ini di dalam kitab Tajzib Al-Asma, yang mana maknanya Zul artinya pemilik, Hijjah itu haji. Jadi pemilik bulan haji yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Zulhijjah ini bagaimana saudara-saudara kita telah menunaikan rukun Islam yang kelima. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara kita sedang berjuang untuk menyempurnakan rukun Islam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memenuhi undangan Allah. Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang memang pilihan Allah. Makanya kalimat talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Kami datang memenuhi panggilan. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami datang memenuhi panggilan. Tidak ada sekutu dengan Engkau. Ini ikrar bagaimana Allah menanamkan tauhid keimanan kepada kita, bahwa sesungguhnya tujuan kita melaksanakan ibadah haji walillahi, karena semata-mata mengharapkan ridhonya Allah, memenuhi undangan Allah, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kerinduan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di kota Mekah kita masuk ke Masjidil Haram, langsung kita menghadap Ka'bah, mengitari Ka'bah dengan tawaf. Lalu kita pun sa'i di Masjidil Haram. Lalu kita pun sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya adalah 100.000 kali lipat dibanding daripada masjid yang lain di dunia ini. Maka berbahagialah bagi orang yang alhamdulillah diizinkan oleh Allah, dan kita tetap berdoa kepada Allah. Suatu saat kita pun akan mendapatkan giliran yang sama, asal ada rindu kita yang dalam. Dengan berdoa, dengan berusaha, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan penuhi, akan mewujudkan keinginan kita, memenuhi hajat kita. Karena ibadah haji adalah ibadah yang merupakan rahasia Allah. Ya. Banyak orang kadang-kadang yang rahimakumullah berharap terus menerus, keinginan yang kuat, niat yang kuat, di sisi lain tidak ada untuk bisa mewujudkan itu, karena memang dari segi materi dia ada kekurangan. Di sisi lain ada orang yang berlimpah materi tapi tidak ada niat. Maka insya Allah kalau ada niat yang kuat mengenai tentang rezeki, itu Allah yang atur. Allah berikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah mau, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Orang tidak punya sekalipun Allah mampukan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, sesungguhnya segala pujian itu mutlak, wa ni'mataka, wa ni'mata laka, bahwa nikmat itu juga adalah milik Allah. Pujian milik Allah, nikmat semua adalah pemberian Allah. Kita sadar betul jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir dalam keadaan miskin, lalu siapa yang memberikan kekayaan? Lahir dalam keadaan lemah, siapa yang memberikan kekuatan?
lahir dalam keadaan bodoh, siapa yang berikan kepandaian? Kita tidak mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya waktu terus alhamdulillah kita mengikuti daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena setiap orang ini masing-masing punya cerita berbeda-beda. Dikasih rezekinya, nikmatnya pun juga berbeda-beda. Ujian musibahnya juga berbeda-beda. Karena kehidupan dunia ini adalah ujian dari Allah. Orang yang beriman kepada Allah, dalam Al-Quran jangan mengaku dirimu mudah beriman, mengaku beriman kepada Allah sebelum Allah Subhanahu wa taala menguji sampai di mana, sejauh mana, sekuat mana keimanan kita kepada Allah. Semakin beriman kepada Allah, kadang semakin Allah ingin tahu sejauh mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari pasangannya. Suaminya soleh, istrinya susah diatur untuk taat sama Allah. Ada kalanya istrinya solehah, suaminya jauh dari hidayah. Ada kalanya suami istri soleh, anaknya susah untuk ibadah kepada Allah. Ada kalanya suami istri anak-anaknya semua soleh, diuji oleh Allah dari cucunya. Semua sempurna, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keimanan dan amal salehnya bagus, tapi kadang-kala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan harta. Maka ketika diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala iman, tidak menjadi masalah semua ujian itu, karena bersandarkan idza asabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini dari Allah dan kembali semua permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya hartanya berkecukupan diuji oleh Allah dengan penderitaan sakit. Maka semua ujian hadirin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita sebagai hambanya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling baik amal di antara kamu. Makanya alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan iman dan amal saleh, bisa sholat di awal waktu di masjid dengan berjamaah. Dan alhamdulillah kita pun niat terus untuk menjaga sholat berjamaah. Syukur-syukur 5 waktu kita dapat. Kita niatkan menjelang tidur, ya Allah saya ingin bangun di malam hari untuk tahajud. Lanjut dengan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan jam 7 pagi kita sholat duha. Lalu beraktivitas, subhanallah. Semua dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi jariah kebaikan buat dia. Mencari nafkahnya menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memberikan uang belanja untuk keluarganya dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Memberikan biaya pendidikan buat anak-anaknya semua dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pun ada di masyarakat memberikan banyak ide-ide yang baik, gagasan-gagasan yang baik, saran-saran yang baik bagaimana untuk kemajuan, kemanfaatan, kemaslahatan untuk diri kita, keluarga kita dan orang lain. Semua pikiran itu adalah hal-hal yang baik, akan dinilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan bulan Zulhijjah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di bulan Zulhijjah itu ada beberapa amalan ibadah yang rukun Islam ada di dalamnya. Bagaimana di bulan Zulhijjah orang Islam melakukan ibadah sholat, baik yang fardu ataupun di bulan Zulhijjah tanggal 10-nya, yaitu sholat Idul Adha. Lalu juga di situ ada yang namanya sedekah, yaitu berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulhijjah juga di situ ada saum, ada tarwiyah, ada Arafah. Kata Nabi, ada amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain bulan Ramadan adalah amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka kalau kita mau melakukan saum saat itu kata Rasulullah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kita puasa sunnah, karena di situ adalah hari-hari yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari tarwiyah, ada lagi hari Arafah, di saat saudara-saudara kita berkumpul di padang Arafah, kita saum sunnah yang pahalanya Allah akan memberikan ampunan kepadanya dosa di tahun yang lalu, dan Allah ampuni dosa tahun yang akan datang. 2 tahun Pak. Kalau nanti saum Asyura di bulan Muharram, itu pahalanya Allah akan mengampuni dosa 1 tahun yang telah lalu. Tapi kalau Arafah, itu pahalanya Allah akan ampuni dosa tahun ini, ya tahun yang lalu, dan tahun yang akan datang. Tapi mohon maaf, jangan ngentengin juga Pak, karena tahun yang akan datang udah diampuni sama Allah ya. Udah akhirnya udah kita berbuat dosa, bukan begitu hadirin. Kata ulama, kalau orang yang puasa di hari Arafah, kita puasa sunnah Arafah, maka Allah akan ampuni dosa ya tahun yang akan datang. Artinya apa? Dalam 1 tahun itu Allah akan jaga dan kita tidak akan mudah melakukan maksiat kepada Allah. Itu manfaatnya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulhijjah juga di samping ada sholat, ada sedekah, ada saum, ibadah haji seluruh umat Islam seluruh dunia kumpul di Mekah untuk melakukan ibadah haji, berada di Arafah, berkumpul bersama-sama, karena al-hajju Arafah, haji itu berkumpul di Arafah, merupakan rukun haji. Jadi kalau orang haji tidak ada di Arafah, tidak haji. Sakit sekalipun, maka tim medis harus membawa si pasien itu di area Arafah. Itulah keistimewaan bulan Zulhijjah, karena di situ semua rangkaian rukun Islam ada di sana. Juga orang ibadah haji menyangkut ibadah maliyah, berkaitannya dengan materi, lalu jasadiyah dengan fisik, lalu ruhiyah dengan ruh. Itulah yang menyebabkan ibadah haji adalah ibadah yang sangat luar biasa istimewa di mata Allah. Maka tidak ada balasan orang yang hajinya mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang ibadah haji. Perjuangannya selama 40 hari di sana hadirin, sebulan di Mekah, 10 hari di Madinah, semuanya sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tidak main-main, kecuali jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mohon maaf sudah dapat panggilan dari Allah, sudah dapat tiket dari Allah Pak, tinggalnya jaganya. Tidak mudah orang mendapatkan titel haji, kecuali kita harus bisa menjaga itu nama baik haji. Di antaranya tanda-tanda
seseorang itu insya Allah termasuk ada asar, ada bekas dari haji dan umrohnya. Sepulang dari sana kebiasaan di sana dihidupkan di sini. Salatnya alhamdulillah dihidupkan di sini. Di sana diajar untuk banyak bersedekah, pulang haji juga sama. Waktu ibadah haji kita nggak boleh wafas, nggak boleh ngomong yang jorok, yang kotor. Sepulang dari sana juga sama. Itu tanda-tanda haji yang mabrur. Juga akhlaknya juga baik. Tawadu, tidak bangga dengan dirinya. Seorang yang sudah mendapatkan gelar haji lalu meremehkan orang lain. Tidak, sama. Karena yang memberikan titel mabrur atau tidaknya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita sudah haji, tetap kita menghargai, menghormati sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Bahkan terus dengan tulus mendoakan saudara kita yang belum haji supaya mendapatkan giliran yang sama. Makanya itulah intinya kata ulama, kenapa kita saum tarwiyah Arafah itu membantu. Karena orang puasa doanya dikabul sama Allah. Maka bukan hanya kita yang sedang puasa mendoakan diri kita, tapi doakan juga saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji supaya dilancari, diamani, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya juga kenapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan pada pertemuan yang telah lalu mengenai tentang bulan Zulqa'dah sudah saya sampaikan. Di bulan Zulhijjah, apa saja keistimewaan di bulan Zulhijjah? Yang mana bulan Zulhijjah ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, adanya wukuf di Arafah. Itu ada di bulan Zulhijjah. Jadi selain bulan Zulhijjah enggak ada wukuf ya. Jadi adanya di tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa mulia Zulhijjah? Karena ada wukuf. Zulhijjah juga mulia, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan haji. Jadi orang haji itu harus di bulan Zulhijjah. Kalau di luar bulan Zulhijjah enggak diterima hajinya. Jadi wukuf di bulan Muharram gitu ya. Seandainya tanggal 9 Muharram wukuf enggak bisa, Pak. Harus tanggal 9 Zulhijjah. Makanya kenapa mulia Zulhijjah? Karena ada haji, ada wukuf di sana. Lalu juga yang dimuliakan Allah, Zulhijjah juga bulan yang dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum, termasuk dalam 12 bulan, 4 bulan yang dimuliakan Allah yang tidak boleh berperang orang Islam. Itu ada di bulan Zulhijjah di antaranya. Jadi Zulhijjah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang menghidupkan amalan di bulan Zulhijjah dimuliakan oleh Allah sebab bulannya itu bulan mulia. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan Zulhijjah bulan mulia? Karena tadi ada kurban. Jadi penyembelihan hewan kurban itu pada tanggal 10, 11, 12, 13. Itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tanggal 10 Yaumun Nahar, hari pemotongan hewan kurban. Ya. Hewan kurban juga ada syaratnya, yang kakinya 4 ya. Yang disebutkan nama Nabi. Kemarin ada yang nanya begitu, Pak Ustaz saya pengen korban boleh nggak ayam? Ya, nggak boleh. Ya, karena ayam nggak ada syariatnya. Yang ada adalah unta, ya kan? Lembu atau kerbau ya, sapi, kambing, begitu. Jadi sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadah itu ada ketentuannya, ada dasarnya. Jadi kalau mau seandainya nyuguhin orang yang lagi ya kumpul panitia kurban, ya boleh kita masak telur, niatin sodako gitu ya. Kalau belum mampu kurban ya nggak apa-apa, cuman bukan kurban. Karena kurban itu syaratnya adalah hewan yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau onta 7 orang, sapi 7 orang.
Boleh nggak orang kaya banget niatnya satu sapi satu orang? Boleh aja, pahalanya ganda. Ya, tapi itu mempermudah buat umat Nabi Muhammad. Barangkali mau kolektifan silakan. Dan niatkan Pak, setiap tahun usahakan niat tuh kolektif sapi atau niat kurban, nanti ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam setiap tahun Pak, beliau itu memotong unta 100 unta, 300 ekor kambing tiap tahun Pak, dan rezekinya berlimpah. Kemarin saya lihat tuh ada tuh berita ramai di YouTube ya, ada orang kurban satu datang kambing satu Pak. Allahu Akbar, luar biasa ini orang. Bakal punya kendaraan banyak nanti di sana Pak, karena hewan kurban itu jadi kendaraan. Semakin besar itu hewan kurban yang kita titipkan, kendaraannya lebih istimewa. Gitu. Jadi jangan kita punya duit Pak banyak tabungannya, beli kambingnya yang 2,5 juta, yang kecil. Ya kemarin saya motong yang harga 8 juta Bapak Haji, kambing gede banget. Subhanallah kata saya, ya kambing luar biasa gede Pak, 8 juta, emang punya duit beli kata saya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang di situ ada perintah kurban bagi yang mampu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurban. Jadi ini kalau bisa tiap tahun. Jadi kalau udah gitu kan, saya kan udah ya seumur hidup sekali gitu. Itu kan haji wajibnya seumur hidup sekali. Kalau umroh tiap bulan boleh, tapi kalau kurban tiap tahun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan Zulhijjah bulan yang mulia? Karena di situ disyariatkan untuk banyak berzikir kepada Allah, bertakbir, tahlil, tahmid. Dari masuk tanggal 1 Zulhijjah itu sudah diperkenankan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah banyak takbir. Banyak takbir, banyak tahmid, banyak tahlil. Lebih dianjurkan lagi pada waktu tanggal 10-nya malamnya, malam takbiran. Itu kita takbiran di situ hadirin. Dan setelah pemotongan hewan kurban itu 3 harinya, hari tasriknya disunahkan selesai sholat takbiran juga. Ini berlaku pada bulan Zulhijjah di hari tasyrik. Jangan pernah saya Pak selesai Idul Fitri sholat maghrib Pak di perjalanan takbiran Pak Ustaz. Idul Fitri nggak boleh takbir, nggak ada contohnya. Kata saya mohon maaf Pak, ini takbiran apa? Kan Idul Fitri nggak ada Pak. Takbiran itu Idul Adha boleh 3 hari. Jadi kita ini harus ada dasar. Itulah pentingnya kita ngaji hadirin, supaya kita supaya tahu dasar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bulan Zulhijjah adalah muktamarnya umat Islam di seluruh dunia. Itulah keistimewaan di bulan Zulhijjah. Nah, lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi masuk bulan Muharram. Muharram juga sama bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada apa dengan Muharram? Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa yang luar biasa yang terjadi di bulan Muharram. Di antaranya bagaimana diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Kalau menurut riwayat Nabi Adam itu diciptakan di bulan Muharram. Makanya bulan Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena memang ada sejarah yang luar biasa di dalamnya. Lalu di bulan Muharram juga bagaimana diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam punya salah hadirin, padahal di surga tinggal makan minum enak. Tapi memang semua sudah cerita dari Allah. Kalau masih di surga Nabi Adam dengan Siti Hawa, nggak ada kita. Iya, ada yang nyalain, kenapa sih makan buah khuldi? Ya itu mah udah skenario Allah. Pelajaran buat kita.
Udah diingetin nama Allah, Adam, Hawa, silakan makan minum di surga ini, tapi jangan kau dekati buah pohon itu. Jangan deketin. Deketin aja nggak boleh, apalagi makan. Ternyata, ya itulah yang namanya manusia. Manusia kan punya musuh namanya iblis. Iblis itu hadirin, itu ibadah kepada Allah ribuan tahun, Pak. Sebelum diusir di dunia ini, iblis ribuan tahun nyembah ke Allah. Cuman karena sombong, nggak nurut sama Allah, diusir dari sorga turun ke bumi. Fakhruj ya adu Allah, akhirnya iblis jadi musuh Allah gara-gara nggak nurut, Pak. Tuh yang ribuan tahun aja gara-gara nggak nurut sama Allah, yang tadinya ditempatin di enak-enak tempat diusir sama Allah, nggak nurut. Nah kita ini kudu nurut sama Allah, Pak, biar diistimewain sama Allah. Kalau nggak nurut takut diusir sama Allah. Nah kalau diusir ke dunia kemana? Makanya dalam hadis qudsi begitu, Pak. Ya, dalam hadis qudsi, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan, man lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbir ala bala fakhruj min tahti sama falyabdub roban siwaya. Kata Allah, kalau ada orang nggak mau terima kasih sama Allah, dikasih hidup, nggak ingat, nggak sadar, nggak tahu diri siapa yang hidupin dia. Ya Allah, nggak kenal. Yang hidupin Allah, Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Bagi Allah mah gampang, Pak. Nggak harus orang tua udah sepuh. Kadang yang sepuh awet hidup. Iya. Bapak jangan pernah suudon, orang Romanya udah tua banget ya. Batuk mulu. Jangan duluan. Jangan, Pak, nggak boleh. Nggak boleh. Mungkin bisa jadi batuknya sambil zikir. Allahu Akbar. Gitu kan. Masih lumayan dia zikir sama Allah. Jadi jangan pernah suudon sama orang yang usianya udah ini. Alhamdulillah dapat bonus, Pak. Lah kita belum tentu sampai kayak orang tua itu. Iya kan? Makanya kalau ada orang tua, jamaah rahimakumullah, doain mudah-mudahan ya kong umurnya barokah. Amin. Engkong sehat. Engkong mudah-mudahan rajin ke masjid. Amin. Tuh begitu. Nah, kalau engkong udah rajin ke masjid, Pak, oh cakep banget itu. Berarti udah siap dia menghadap Allah. Yang gedeg itu udah aki-aki di pas ronda. Iya, udah tua, udah 80 tahun, main catur mulu di pos ronda. Kok udah sholat? Gelap. Ya gelap, orang nggak sholat. Ya, orang yang pengen terang hatinya sama Allah tuh kudu sholat, terang hatinya, Pak. Orang kalau udah sholat hatinya adem. Bapak rasain deh kalau udah ke masjid, adem. Banyak kipas, ada AC. Masya Allah. Kalau di rumah Pak sumpah kita. Benar. Kalau pengen adem, pengen plong, pikiran kita pengen jernih, hati kita pengen optimis terus, banyak mampir di rumah Allah, banyak ngangkat tangan, banyak sujud, banyak doa. Nanti pulang dari masjid, permasalahan diselesaikan sama Allah. Amin ya rabbal. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikeluarkan tuh iblis oleh Allah karena durhaka, nggak nurut sama Allah. Suruh ngasih penghormatan ke Nabi Adam, nggak mau, sombong dia karena merasa diri lebih. Nih juga pelajaran buat kita. Ya, kita nih punya kelebihan, tapi di sisi lain pasti punya kekurangan. Nggak ada orang yang sempurna. Hormati orang lain, bisa jadi di situ ada kelebihan yang kita tidak punya kelebihan itu. Makanya orang Islam tuh ya harus dihormati, dihargai. Kan ada haknya orang Islam tuh, Pak. Kalau kita diberi salam, memberi salam, jawab salam ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu doa tuh, Pak. Ya, saya paling nggak suka kalau ada orang selamat pagi. Ya jadi doanya pagi doang. Kata ulama begitu, Pak. Entar siapa urusannya dia nggak tahu selamat enggak. Tapi kalau assalamualaikum itu maknanya luas.
Kata ulama siang malam dapat keselamatan dari Allah. Afsus salam, tebarkan salam hadirin. Biasain keluar rumah, masuk rumah memberi salam. Itu hak kita. Orang yang bawa mobil ngasih salam sama yang bawa motor. Kalau kenal, kalau nggak kenal ada identitasnya pakai kopiah muslim, ya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Insya Allah, Pak, cakep banget Islam ngajarin. Nggak kenal biar kenal. Akhirnya jemaah rahimakumullah karena masya Allah ngasih salam kan, tuh nggak taunya jadi sahabat. Orang yang naik motor ngasih salam kepada orang yang naik sepeda. Ini kenal nih. Atau mungkin tadi pakai kopiah, pelan-pelan kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah. Orang yang naik sepeda sama orang yang jalan kaki itu adabnya. Yang jalan kaki ngasih salam kepada orang yang duduk. Lalu mana ustaz yang lebih utama? Orang yang memberi salam atau orang yang menjawab salam? Siapa yang duluan aja nyari kebaikan, Pak? Ya seandainya gitu ya, boleh kita assalamualaikum gitu duluan boleh, waalaikumsalam, berarti rebutan kebaikan. Bahkan dalam Islam sesuatu hal yang merugikan orang lain dalam hal mencuri itu semua diharamkan kecuali mencuri salam. Jadi boleh kita mencuri salam, tapi jangan salah arti, Pak. Ini salamnya salam apa? Salamnya jangan salam buat nyayur, ya. Jadi salam yang di sini salam mencuri salam, orang yang memberi salam kita nggak tahu nih orang nih di mana ngasih salam. Assalamualaikum. Kita dengar waalaikumsalam. Orangnya mah di mana ngasih salam, tapi kita menjawab tapi tidak tahu, itu namanya mencuri salam. Dapat pahala. Dapat pahala. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut. Bahwa keistimewaan di bulan Muharram, bagaimana tadi Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu peristiwa di bulan Muharram, bagaimana diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Itu terjadi di bulan Muharram. Makanya bulan mulia, karena banyak para nabi yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa, Pak, sama pengikutnya, Allahu Akbar, dikejar. Udah di laut, Pak, mentok itu. Kanan kiri udah nggak bisa kemana, orang udah ya lautan. Di belakang Fir'aun dan bala tentara kudanya yang luar biasa terlatih siap akan menyerang Nabi Musa dan bala tentaranya. Resikonya mati kalau secara logika. Ini semua pengikutnya Nabi Musa udah pada down semua, Pak. Ini gimana wahai Nabiullah Musa? Tenang, gak usah khawatir, ada Allah. Ini kalau udah mentok, Pak, ke Allah, langsung orang yang beriman sama Allah, pertolongannya langsung Allah kasih. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa termasuk nabi yang diistimewakan oleh Allah, punya mukjizat, yaitu tongkatnya bisa untuk memberikan wasilah perantaraan. Maka kata Allah, lemparkan tongkatmu wahai Musa ke lautan. Apa yang terjadi itu laut membelah, Pak. Jadi jalan itu laut, Pak. Nabi Musa jalan itu sama pengikutnya. Nyaman hadirin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Fir'aun sudah sampai daratan tadi, mau masuk ke lautan karena ngelihat jalan ini mulus, ngikutin. Maju kata Fir'aun. Akhirnya jamaah rahimakumullah, Nabi Musa sudah ada di daratan. Di tengah lautan Fir'aun ditenggelamkan sama Allah. Langsung itu air menyatu. Apa yang dikatakan Fir'aun? Amana bi Rabbi Musa wa Harun. Baru saat itu sadar, saya beriman kepada Tuhannya Musa sama Harun. Maka saat itu menurut suatu riwayat ini, malaikat Jibril gede banget, Pak. Melihat si Fir'aun ini kelakuannya nyakitin utusan Allah, langsung dilelepin sama malaikat Israel. Langsung mati, Pak, dilelepin.
sama pengikutnya nggak ada satupun yang selamat, mati semuanya. Termasuk kuda-kudanya hadirin, mati semuanya. Perbekalan untuk tadi perang habis semuanya. Itulah gambaran dari Allah bahwa orang yang durhaka kepada Allah, memusuhi tentaranya Allah, memusuhi Rasulnya Allah, matinya mengenaskan, matinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun mati ditenggelamkan sama Allah. Peristiwa itu terjadi di bulan Muharram. Jadi makanya kita nih nggak boleh hadirin lupa sama Allah. Harus iman sama Allah, harus yakin sama Allah, harus dekat sama Allah terus supaya kita selamat dunia akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga peristiwa di bulan Muharram diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika membuat perahu di atas gunung, Pak. Ini diketawain juga. Emang begitulah. Karena Nabi dan Rasul itu kan wahyu, Pak. Apa yang dilakukan itu ya nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak maunya sendiri. Maka kata Allah, Nuh naik ke atas gunung, bikin perahu di sana. Diketawain, Pak, sama orang-orang yang gak demen sama Nabi Nuh. Orang mau bikin perahu mah jangan di atas gunung, deket pantai. Dia nggak tahu nih Nabi Nuh udah dibocorin sama Allah. Sebentar lagi bakal banjir bandang. Allahu Akbar, Pak. Setelah jadi, benar, Pak. Orang diingetin sama Nabi Nuh, ingat sembahlah Allah, jangan nyembah selain Allah. Allah tidak suka, bahkan Allah marah sama kalian karena nggak syukur sama Allah. Malah nantang, silakan ayo buktiin. Apa yang terjadi? Banjir, Pak. Masya Allah hadirin. Dalam satu riwayat itu 40 hari 40 malam banjir, Pak. Bayangin, sehari 2 hari aja kita udah aktivitas sudah. Benar. Ini 40 hari 40 malam. Rumah, Pak, nggak ada yang sisa. Rumah nggak ada yang sisa, habis pohonan lewat pohon. Tuh kalau Allah mau hadirin, diselamatkan Nabi Nuh alaihissalam. Lalu juga peristiwa di bulan Muharram, bagaimana dibebaskannya Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara. Itu peristiwa itu terjadi di bulan Muharram. Dan setelah lepas hadirin, Nabi Yusuf alaihissalam karena lama berpisah dengan ayahnya, Pak, karena dijebak sama saudara-saudara kandungnya. Itulah juga pelajaran buat kita hadirin. Yang namanya kita dalam keluarga tuh kadang kala ada, ya, jangankan sama orang lain, sama saudara juga ada kadang kala yang iri, yang dengki hadirin. Ini pelajaran buat kita. Makanya kita kalau punya anak harus benar-benar tadi tuh adil. Jangan pilih kasih, Pak. Ya, adil kita sama anak-anak, sayangnya harus adil. Kalau anak kita kebetulan kita ada rezeki, anak kita disekolahin sampai ya ke perguruan tinggi, ayo kita sekolahin semuanya. Kita samain itu, ya, keadilan kasih sayang buat mereka. Kan itu pelajaran tadi. Karena jemaah rahimakumullah, ini Nabi Yusuf ini sangat disukai sama Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub sayang banget sama Yusuf karena Yusuf akhlaknya cakep. Ya nggak salah juga, Pak. Yang anaknya penurut, sayang gitu kan, nyenengin, disayang sama ayahnya. Kita juga kan kadang begitu, Pak, ya. Ujian anak kan beda-beda, Pak. Kadang kala si A nurut, ya si B kurang setengah nurut, yang satu agak sedikit gitu ya. Itu ujian hadirin. Terus supaya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa. Itu ladang amal soleh buat kita. Akhirnya tadi tuh Nabi Yusuf yang rahimahullah dijebak sama saudaranya, dimasukin ke sumur tua. Lalu ada yang nemuin yang rahimahullah, lalu dijual lah di kerajaan, dibeli ya sama seorang raja di Mesir. Dibesarkanlah di situ. Lama tidak bertemu, puluhan tahun hadirin,
sampai Nabi Yusuf sudah jadi raja, ya. Nabi Yusuf pun saat itu sudah dikeluarkan daripada penjara lalu dipercaya untuk menjadi bendahara saat itu, ya, untuk mengelola di kota Mesir. Dan akhirnya singkat cerita jamaah rahimakumullah, ayahnya mohon maaf karena saking banyak nangis, Nabi Yakub buta. Saking banyak nangis, Pak. Akhirnya Nabi Yusuf karena anaknya peka nih, iya kan? Jangan-jangan ayah saya di sana ada apa-apa. Lalu saudara-saudaranya tadi jamaah rahimakumullah, karena saat itu Nabi Yusuf alaihissalam kaya raya, maka orang-orang kampung semuanya suruh datang ke Nabi Yusuf alaihissalam dikasih sembako. Termasuk jamaah rahimakumullah saudara-saudara kandungnya yang menjerumuskan Nabi Yusuf di sumur itu semua dipanggil. Itulah jiwa seorang yang dipilih sama Allah. Walaupun pernah disakiti, dizalimi, tidak pernah membalas, tetap balasan dengan kasih sayang dan doa dan harapan supaya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya jamaah rahimakumullah, Nabi Yusuf alaihissalam nitip baju buat saudaranya. Dia nggak tahu nih saudaranya kalau Nabi Yusuf ini titip bawain baju saya buat bapaknya situ, mudah-mudahan ada manfaat. Allahu Akbar. Itu baju dibawa Pak sama saudara-saudaranya. Lalu amanah tadi disampaikan ke ayahnya. Enggak keliru lagi nih baunya, bekas tangannya Nabi Yusuf alaihissalam. Langsung diciumnya, hadirin jamaah rahimakumullah, dioles-oleskannya ke mata biiznillah taala. Allah Subhanahu wa taala dalam suatu keterangan itu Allah sembuhkan matanya Nabi Yakub, ya, asbab daripada bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan suatu keterangan itu terjadi di bulan Muharram juga. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram juga diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam berada di perut ikan berminggu Pak, berbulan Pak. Nabi Yunus itu gelap di situ, gelap ada di dalam perut ikan, gelapnya merasakan gelapnya malam. Allahu Akbar. Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata ulama, kalau lagi ada masalah apapun, baca doanya Nabi Yunus, insyaallah dikeluarkan masalahnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sebenarnya masih ada sejarah bagaimana Muharram. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari kalian. Saya subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.